Nah, udah hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan kita, yaitu kajian pagi rutin, namanya kajian rutin keluarga IRA, Islam Ridha Allah. Jadi IRA itu Islam Ridha. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan selalu diridai oleh Allah ke dalam doa kita. Dan kenapa kita harus memperhatikan itu? Seperti dalam Al-Quran tadi, surat Al-Ahzab ayat 89. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kau perhatikan apa yang telah engkau perbuat dan untuk hari esok. Nah, jadi kita mempersiapkan diri kita untuk hari esok di akhirat. Jadi kita belajar mengaji setiap pagi itu adalah persiapan untuk hari esok. Diperhatikan apakah pekerjaan kita itu, apa ibadah kita itu sudah sesuai belum dengan keinginan Allah. Kalau sudah sesuai dengan keinginan Allah, berarti hari esoknya tidak dikhawatirkan lagi. Nah, inilah dasarnya kita mengaji itu. Hendaklah kau perhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk mempersiapkan hari esok akhirat. Kalau hari ini kita sedang ngaji, tapi untuk hari esok apakah diterima apa enggak ibadah kita? Nah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah ya maha suka kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, dan sudah persiapkan diri untuk hari esok akhirat, kemudian kita selalu bertakwa kepada Allah. Nah, bagaimana cara memelihara takwa kita? Yaitu selalu mempelajari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, menjadi petunjuk dan hidayah bagi kita, dan agar di dalam diri kita itu muncullah namanya hikmah, ya, hikmah dan ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Akan memancar dari dada kita adalah semuanya keinginan-keinginan Allah. Kalau kita sudah bersama-sama dengan keinginan Allah, berarti jaminan untuk kita selamat dunia dan akhirat itu sudah pasti. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam surat 33 ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi
yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijukum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim. Silakan dibaca tuh terjemahan. Apanya? Mic-nya deh. Mic-nya mana? Mic-nya mana nih? Saya dibuka dulu. Udah dari tekan dulu. Ditekan dulu. Tim. Ayo. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini bagus dibacaan Nadim ya. Ya, 2 tahun. Dengan bimba saja udah bisa, apalagi udah SD. Nah ya, dialah itu artinya Allah. Dialah itu adalah tujuannya adalah Allah yang memberikan rahmat kepadamu. Pada siapa? Mu itu siapa? Adalah kita. Hati yang lagi membaca. Dan malaikat-malaikatnya memohonkan ampun untukmu. Allah memberikan rahmat, malaikat minta memberikan ampunan lagi atas kesalahannya, supaya mengeluarkan kamu dari kegelapan dan kepada cahaya yang terang. Nah, jadi kegelapan itu artinya mengeluarkan dari kegelapan, dari kebodohan, dari kebingungan dan kedunguan. Ya, nah, mengeluarkan kita dari kebodohan itu sehingga kepada cahaya yang terang. Jadi kalau kita sudah tidak bodoh lagi, tidak dungu lagi, makanya kita mendapatkan cahaya yang terang. Dan dialah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu dialah? Adalah Allah yang penyayang kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman artinya orang yang percaya kepada Allah. Nah, ini dasarnya kita mempelajari Al-Quran itu supaya kita keluar dari kebunguan, kebodohan, dan keterpurukan, dan ketidakmampuan untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat cahaya yang terang, dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah. Ini yang selalu kita mohonkan. Ya Allah, ya Rabbi, berikan petunjuk pada jalan yang benar. Kenapa? Kita selalu berada di jalan yang salah. Jadi di jalan yang bengkok, tidak di jalan yang lurus. Makanya kita selalu berada dalam kegelapan. Jadi orang kegelapan adalah ditanya sama orang, apa tahu tidak kamu ini gelap? Ah, kalau gelap berarti dia tidak tahu. Gelap, kan banyak orang katakan gelap. Itu berarti dia berada dalam kegelapan, nggak tahu memberikan penjawaban sebenarnya. Nah, jadi kalau malam hari kita mau menuju kemana tanpa lampu, tanpa penerangan, kita tidak tahu arahnya kemana. Jangan-jangan terperosot ke dalam got. Nah, ini kan bisa orang tinggal di kegelapan seperti itu. Seperti itu juga orang kehidupan di dunia ini. Kalau tidak tahu cara hidup dengan benar, maka terperosot kemana-mana. Nah, ini lebih dalam penjelasannya seperti itu. Lanjut.
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan cara kami. Sebelumnya kami tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi menjadikan Al-Quran itu cahaya yang yang kamu tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di di antara antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, di dalam surat 42 ayat 52 yang berbunyi Qurannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ya, dan demikianlah kami wahyukan, ya, kami wahyukan kepadamu, ya kan, Al-Quran itu dengan perintah kami. Nah, diwahyukan Quran itu padamu, mu itu adalah Muhammad, dengan perintah kami. Sebelum kamu Muhammad tidaklah mengetahui apa Al-Quran. Sebelum kamu tidaklah mengetahui apa Al-Quran, apa kitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Jadi sebelum turunnya Al-Quran itu Al-Quran, apa itu iman, tidak tahu. Itu yang namanya kegelapan tadi. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nah, setelah kita mempelajari, memahami Al-Quran itu, kita tahu iman dan tahu Al-Quran itu, rupanya Al-Quran itu akan menimbulkan cahaya di dalam diri kita. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki. Allah menunjukinya siapa yang dikehendakinya. Siapa yang beriman dan percaya kepada Allah akan ditunjuki oleh Allah pada hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kamu ini adalah menjadi pemimpin, menjadi memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Berarti banyak orang yang berada di jalan yang bengkok, di jalan yang kegelapan, jalan orang yang tidak beriman, jalan orang yang tidak tahu Al-Quran. Nah, berarti kehadiran Muhammad itu sangat penting sekali memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Lanjut baca. Itu jalan orang, yaitu jalan Allah yang sebenarnya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali Suaranya. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu atau Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Ya. Di surat 42 ayat 53 dan surat 4 ayat 174 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah. Nah, jalan Allah itu yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu jalan Allah. Jadi kalau manusia itu berada di langit dan di bumi, itu jalan Allah. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Mau kemanapun, hanya kepada Allah kembali segala urusan.
Kemudian dalam surat ya, ayat berikutnya disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhan. Nah, ini Al-Quran itu bukan untuk orang beriman saja, tetapi untuk seluruh manusia. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Muhammad dengan mukjizatnya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Nah, apa mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad? Yaitu Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan cahaya yang terang benderang. Itulah namanya Muhammad. Kalau Muhammad itu bicara, itu sama dengan Al-Quran. Kalau dia berperilaku, itu adalah Al-Quran. Nah, itu cahaya yang terang benderang. Kita lanjut. Dengan mempelajari dan melaksanakan Al-Quran akan diberi kemudahan hidup. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ini adalah sebuah kitab yang diberikan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu pada kafir dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ya. Ya, di dalam surat 20 ayat 2, surat 7 ayat 2. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Dengan mempelajari dan melaksanakan Al-Quran akan diberikan kemudahan hidup dan kelapangan dada. Ya. Kami tidak akan menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi jangan dianggap Al-Quran itu adalah menjadi susah. Jadi Al-Quran itu adalah memberikan kemudahan hidup dan kelapangan dada yang diberikan itu Al-Quran. Nah, kitabun unzila ilaika fala yakun bisadrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab. Nah, ini maksudnya ini itu adalah Al-Quran. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu sekarenanya. Nah, jangan dengan Al-Quran itu jangan mengadakan sebuah kesempitan. Artinya kita jadi malas-malasan, tidak mau membuka, tidak mau pelajari, jangan ada kesempitan dalam. Supaya kamu memberikan peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir. Nah, jadi kitab itu diberikan kepada orang yang kafir. Nah, jadi ada peringatannya itu. Al-Quran itu dibawa oleh Muhammad kepada orang-orang kafir, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, kitab itu disampaikan kepada orang kafir dan orang beriman menjadikan sebuah pelajaran. Lanjut. Mempelajari dan melaksanakan Al-Quran adalah merupakan media atau alat atau sarana berkomunikasi berkata-kata antara mengetahui
antara manusia dengan Allah dan agar kita bisa mengetahui serta memahami segala transaksi manusia selama hidup di muka bumi. Ayat 42 surat 21 jelaskan, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan kebenaran wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi dan maha bijaksana. Di belakang tabir artinya ialah seorang yang mendengar alat ilahi, akan tetapi dia tidak dapat melihatnya seperti yang terjadi kepada Nabi Musa. Ya, di surat 42 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana libasarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min warai hijabin au yursila rasulam bayu biizni mayyasha innahu aliyun hakimah. Dengan mempelajari dan melaksanakan Al-Quran adalah merupakan media atau alat atau sarana berkomunikasi, berkata-kata di antara manusia dengan Allah. Jadi Al-Quran itu sebagai alat komunikasi berkata-kata dengan Allah, agar kita bisa mengetahui serta memahami segala kehendaknya terhadap manusia selama hidup di muka bumi. Nah, jadi kalau kita mempelajari Al-Quran itu adalah alatnya, medianya, berkomunikasi dengan Allah, supaya kita tahu apa sih yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Nah, kita berkomunikasi melalui Al-Quran. Kemudian, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah beserta berkata-kata dengan dia kecuali dengan perkataan wahyu. Nah, kata-kata dengannya dengan wahyu saja, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, jadi Allah itu tidak menampakkan diri kepada manusia yang berkata-kata tadi, tapi ada tabir pembatasnya. Siapa pembatasnya? Ada di belakangnya, ada malaikat, ya kan? Ada utusannya, yaitu wahyu. Nah, itu tabirnya itu. Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, di belakang tabir artinya ialah seorang dapat mendengar kalam ilahi. Kalau kita baca Al-Quran, dengar, itu tabirnya. Akan tetapi dia tidak dapat melihatnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Sama kita dengan Nabi. Nah, ini yang dimaksud dengan tabir itu. Perantaraannya adalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu terjadilah dialog di sana. Kalau itu adalah untuk kita sendiri, walaupun dia bicara dengan Nabi Muhammad, bicara dengan Nabi Musa, tapi adalah untuk dialog kita dengan Allah langsung. Kita lanjut. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Surat 42 ayat 52, berulang lagi. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu
walal imanu walakin ja'alnahu nura nahdi man nasa'a min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran. Demikianlah dengan perintah kami, sebelumnya kamu tidak mengetahui, sebelum dapat wahyu itu dia tidak mengetahui apakah Al-Quran, apa kita Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Dia tidak tahu Muhammad itu, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nah, jadi sebelum dia Al-Quran itu sebagai cahaya dalam imannya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang dia kehendaki dan di antara kami. Nah, siapa yang tunjuki dia di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya kamu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi setelah Muhammad itu diberikan Al-Quran, dibekali Al-Quran sebagai alat bantu, alat perantaranya dengan Allah, maka dia sudah beriman, dapat cahaya. Kemudian orang-orang yang mengikuti, yang dikehendakinya, yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi, kepada Muhammad, sesungguhnya kamu akan benar-benar memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Nah, inilah jalan yang lurus. Sudah semua? Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah, dan kita selalu tetap istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran terus menerus sampai akhir hayat. Tuh ada itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.